Hmm, ini sudah record atau belum? Sudah. Baik, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang warahmatullahi Ibu. Ya, terima kasih sudah mau bergabung di siang hari ini untuk kelas pengganti dari pemrograman peralatan. Nah, di sini nanti santai aja kalau kalian emang belum makan, sambil makan ya silahkan didengerin aja dan dicatat poin-poin pentingnya begitu ya. Nanti mungkin akan saya berikan tugas yang bisa kita diskusikan di kelas minggu depan gitu. Di sini nanti kalau ada yang kurang jelas atau ingin interupsi langsung raise hand aja karena kalau saya slideshow PPT-nya raise hand-nya akan kelihatan kok gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk menginterupsi saya kalau ada yang ingin ditanyakan. Begitu kira-kiranya. Cukup jelas teman-teman ya. Saya mulai ya. Ini saya izin juga nggak pakai video supaya jaringannya bagus. Bisa kita mulai semuanya? Bisa Ibu. Oke. Baik, jadi rekan-rekan yang baru bergabung gitu ya, kita melanjutkan agenda pembahasan di kelas terkait pemrograman peralatan, terutama untuk struktur pemrograman dari Arduino Uno, begitu. Dimana di sini kalau kemarin kita udah tahu, oh ini sketch, oh ini untuk IDE-nya, ini untuk send programnya gitu ya ke chipsetnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke pemrogramannya, begitu. Bagaimana sih mengcode Arduino dan fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalamnya. Secara umum, rekan-rekan, untuk struktur Arduino sendiri itu terdiri dari eh, 3 bagian, begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mendefinisikan variabel yang akan digunakan di Arduino. Lalu, eh, bagaimana kita mengeset fungsi setup dan mengeset fungsi loop yang berada pada masing-masing void di struktur coding Arduino. Di sini, setup function itu adalah kalau kita menuliskan code di dalamnya, code yang ada di void setup ini akan dikerjakan sekali saja di Arduino. Jadi dia secara runningnya itu cuma sekali gitu ya. Dan kalau void loop di situ dia biasanya yang digunakan untuk terus-menerus. Jadi misalnya nanti rekan-rekan mau bikin sistem otomasi pompa misalnya yang berjalan 24 jam atau berjalan setiap jam sehari untuk mendeteksi level tandon misalnya gitu ya. Kalian bisa masukkan fungsi sensing dari sensor itu masuk di void loop agar dia bisa berulang terus secara otomatis per 1 jam. Jadi kita tinggal ngeset delaynya per 1 jam, lalu ngeset serial monitornya aktif setiap 1 jam sekali gitu di void loop. Tapi kalau untuk general definition atau general variable yang dipakai, kita boleh pakai eh, code-nya itu dituliskan di void setup aja. Kira-kira begitu. Dan kalau untuk define variables, berarti ini ditulis di luar void setup dan void loop. Itu biasanya kita untuk menginisialisasi pin Arduino mana untuk apa, begitu ya. Terus nilainya pin ini harus digital output atau digital input dengan nilai berapa, menyala atau mati, kira-kira begitu. Jadi fungsinya untuk mendefinisikan variabel. Dan untuk menjalankan eh, Arduino Uno, code-nya itu memerlukan void setup dan void loop begitu. Jadi walaupun tidak ada isinya pun tetap harus ditulis void setup atau void loop-nya.
Di sini fungsi lain yang bisa kita gunakan begitu ya. Intinya ketika kita ingin melakukan perulangan di sana, kita bisa gunakan code yang sama untuk beberapa lokasi begitu ya. Dan kita bisa kayak mendefinisikan sebuah fungsi itu disimpan agar bisa dipanggil kembali tanpa harus mengetik ulang programnya gitu. Jadi kita boleh menuliskannya dengan struktur data type, function name, buka kurung, tutup kurung, baru ada kurung kurawal buka, code-nya apa yang mau diulang-ulang sebagai nama fungsi tertentu tadi. Jadi dengan ini kita bisa membuat sebuah fungsi yang bisa kita buat sendiri gitu, nggak harus manggil library dari Arduino. Nah, kira-kira begitu. Dan di luar void loop dan void setup, kita bisa tambahkan void my function jadinya, agar bisa mengaktifkan fungsi yang kita buat sendiri tadi. Gitu kira-kiranya. Di sini, kalau rekan-rekan menggunakan fungsi, eh, manfaatnya apa? Manfaatnya agar tidak mengulang-ulang code ataupun baris-baris coding di beberapa tempat gitu kan ya. Jadi cuma panggil sekali aja, kita inputkan inputnya apa, kita tuliskan outputnya dengan nama variabel apa, sehingga sekali kita panggil dengan satu baris code saja, kita bisa mendapatkan hasil perhitungan yang sama. Gitu. Sini, using the function, to use a function you define in your sketch, just reference it by function name you assign. Jadi, intinya dalam memakai fungsi, tentu kita harus lihat yang akan dikerjakan di dalam fungsi tersebut adalah yang berada di dalam parentesis, kurung kurawal, begitu. Dan sebuah fungsi ini bisa saja dalam programnya menghitung sesuatu, begitu kan ya? Menghitung sesuatu sehingga kita memerlukan nilai yang dihitung tersebut. Cara mendapatkan nilai yang dihitung dalam sebuah fungsi itu dengan menggunakan return value begitu. Jadi kita panggil nama variabel yang berisi nilai yang ingin kita dapatkan dan kita tulis nama variabel tersebut dengan fungsi return begitu. Di sini kita bisa mendapatkan nilai yang memang sudah dihitung dalam fungsi myFunction 2 gitu ya. Jadi nanti kalau kita panggil myFunction 2, dia akan menghitung lalu memberikan nilai kita nilai value. Begini. Tapi kalau kita nggak tulis return value, ya dia ngitung doang, kita nggak dapatkan hasilnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut ya. Biar nggak ngantuk, nggak apa-apa ya. Kalau memang ada pertanyaan di kolom chat ataupun raise hand, silakan. Nah, di sini kita lanjut. Passing value to function. Jadi, gimana caranya kita mengirimkan data ke dalam sebuah fungsi. Kan kita tadi tahu bahwa di dalam masing-masing void ya akan dilakukan perhitungan di dalam void-void tersebut sendiri, begitu kan ya. Kecuali untuk void setup yang sekali di run untuk selamanya selama Arduino-nya bekerja, begitu. Untuk bisa memberikan atau mengirimkan nilai di dalam sebuah function, kita perlu memberikan return value tadi, return value di sini, sehingga kita bisa memberikan nilai dalam sebuah fungsi. Itu. Dan di sini untuk handling variables inside function, jadi ada beberapa variabel yang mungkin bisa kita pahami bahwa variabel itu terbagi dua, yaitu variabel global dan variabel lokal di sana, di mana variabel-variabel ini, kalau lokal variabel itu adalah yang internal dipakai di dalam sebuah fungsi, kalau global variables adalah variabel yang telah didefinisikan dan berlaku untuk semua fungsi, begitu.
Kalau global variable itu biasanya ditulis sebelum setup loop, dan kalau local variables ditulis di dalam function, di dalam masing-masing function, begitu ya. Sehingga tentu teman-teman kalau membuat rumus atau bermain dengan sensor-sensor serial dan serial, kalian harus bisa definisikan variabelnya itu termasuk global variable atau lokal variable. Begitu. Dan ini untuk bisa memanggil sebuah fungsi berulang-ulang, begitu ya. Dia bisa kita gunakan ini return tadi ya. Return untuk bisa memanggil fungsi-fungsi faktorial. Ini kan ada fungsi faktorial, tapi di dalamnya dia memanggil fungsi faktorial lagi gitu ya. Ini bisa aja, cuma biasanya akan sedikit kompleks dan perlu kehati-hatian di sana ketika kita memanggil fungsi yang berulang di dalam satu fungsi yang sama. Ini adalah structs. Kalau structs adalah struktur data yang bisa digunakan untuk menyatukan beberapa variabel menjadi satu. Contoh, dalam deklarasinya ya, ini kita bisa beri nama struct sensor info, di mana dalam sensor info itu ada data date, data variabel date dengan tipe data karakter, ada ada variabel bernama indoor term dengan tipe data integer, dan ada outdoor term dengan tipe data integer juga. Jadi ketika kita memanggil yang namanya sensor info di dalam void setup kita, begitu ya, kita akan dapatkan 3 data sekaligus, karena dia berisi ini date, indoor term, dan outdoor term, yang bisa kita panggil sebagai morning temperature, noon temperature, dan evening temperature. Gitu. Jadi di sini kita cukup deklarasikan satu saja ini. Di kanannya ini kalau kita bikin code secara keseluruhan, kita bisa sudah langsung memanggil morning temperature untuk indoor term berapa. Morning temperature untuk outdoor temp berapa, begitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kadang kita ngoding kan per baris gitu. Tapi kalau mau dibaca lagi kok panjang ya ini codingnya, bisa kita sederhanakan dengan fungsi struct tadi. Lalu ini juga bisa dengan fungsi union. Kalau di union, kita bisa menggabungkan satu variabel tapi dengan beberapa tipe data, float dan integer bergabung bersama begitu ya. Nah, kita beri nama dia sensor input. Ketika kita beri union, jadi kita tinggal panggil sensor input, analog input, sensor input, digital input berapa. Jadi ini kayak satu sensor bisa disimpan datanya menjadi 2 data type yang berbeda atau 3 data type yang berbeda, walaupun nama variabelnya satu, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih bisa dipahami? Masih, Bu. Oke, hal-hal seperti ini memang begini saja begitu ya. Kita harus tahu dulu, karena nanti setelah mengcoding baru kita kayak, oh saya perlu fungsi ini nih, saya perlu variabel yang kayak gini nih gitu. Kok nggak jalan? Oh ternyata salah naruh variabel gitu, atau salah mendeklarasikan variabel itu juga bisa. Jadi nggak jalan codingnya, padahal harusnya udah benar gitu ya. Tapi mohon tetap dicermatin rekan-rekan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya. Oke, itu tadi adalah cara untuk menyederhanakan variabel dan tipe data. Tipe data begitu ya. Ada juga sudah diberikan oleh Arduino beberapa library
yang bisa kita panggil tanpa harus mengcoding ulang begitu. Karena dia udah bikinkan sendiri fungsi-fungsinya gitu ya. Misal kalau kita mau pakai stepper motor sebagai output kita harus sematkan yang namanya library include stepper begitu. Jadi beberapa library-nya ada di sini, entah itu untuk mengakses EEPROM memory, untuk mengakses Explora, Ethernet, dan lain sebagainya. Jadi pastikan di atas sekali yang bagian variables definition begitu, rekan-rekan include-kan library yang mau dipakai sebelum bisa mengakses fungsi-fungsinya. Nah, ini contohnya lagi ketika kita ingin mengaktifkan digital and analog input-output, yang kita lakukan adalah memanggil pin mode-nya, begitu ya. Kita tulis pin mode, pin itu nilainya berapa, pin berapa begitu, dan mode-nya apakah dia input atau output. Jadi cara mendeklarasikannya adalah sebagai berikut, gitu ya. Panggil pin mode, pin nomor berapa, modenya input atau output. Nah, ini contohnya pin mode A1 sebagai input. Nah, sehingga A1 bisa digunakan untuk membaca nilai analog, begitu. Nah, ini contohnya lagi untuk menulis ke EEPROM. Jadi, kalau kita perlu menyimpan di EEPROM, kita harus apa nih namanya memasang library ini dulu tadi, seperti yang sudah dibilang. Lalu bisa write di EEPROM dengan memanggil fungsi struct-nya tadi eeprom.write gitu ya. Ingat, EEPROM ini biasanya akan tidak bisa digunakan setelah ditulis 100 kali, 100.000 kali gitu. Jadi kapasitas EEPROM-nya terbatas, dan ini termasuk kapasitas EEPROM-nya untuk long term-nya gitu ya. Jadi kalau enaknya sih sebenarnya karena pakai EEPROM, jadi kalaupun mati lampu, mati project board-nya itu, maka dia tetap bisa menyimpan datanya. Tapi terbatas tadi itu ya. Jadi kita bisa write atau read data dari EEPROM. Yang penting aktifkan dulu library-nya dan gunakan fungsi yang sesuai. Nah, ini cara debug application-nya. Kalau sudah kita tulis kita sudah nulisin apa nih namanya code-nya, di void setup, di void loop, maka kita bisa debug dia, dijalankan begitu ya di sini, dan kelihatan nanti ada komentar apa saja di bawah. Apakah bekerja dengan baik atau tidak di code-nya. Baik, mari kita mulai. Di sini yang paling sederhana tentunya, oh ini yang ini ya, tunggu. Jadi berarti itu dulu ya. Nah ini jadinya, oh ini harusnya mundur dulu. Sebentar, saya itu tadi ingin memberitahu ini. Itu tadi kan cara untuk menyederhanakannya ya. Untuk masing-masing data type itu apa, variabel itu apa, itu yang harusnya saya ceritakan terlebih dahulu gitu ya. Ini teman-teman data type-nya, ini belum saya sempat ceritakan di kelas kan ya? Atau sudah? Ada yang ingat nggak? Halo? Belum ya? Kalau dijelaskan belum Bu? Kalau dikasih tahu aja ada data tips, contohnya integer sama float sudah ada pernah Bu. Cuman enggak spesifik gitu Bu. Oh iya ya, sekilas aja kalau nggak salah ya dulu ya. Baik, terima kasih konfirmasinya. Maka kita coba refresh dulu sejenak gitu ya, karena nanti ada tugas yang berhubungan dengan ini, dengan tipe data atau nested loop atau while begitu. Oke, di sini
Kan tadi sudah tahu bahwa gambaran besarnya kita butuh namanya variabel. Kita butuh adanya struktur pemrograman yang terdiri dari void setup, void loop, atau boleh kita menambahkan function sendiri. Nah, tapi di sana kita butuh variabel yang bisa kita utak-atik sesuai dengan kebutuhan data kita, data dari sensor kita. Teman-teman bisa mengambil data, mengambil nilai informasi dari sensor itu, nggak harus digital input ataupun output, begitu ya. Tapi kita bisa sesuaikan dia menurut beberapa data type. Butuhnya boolean atau char. Char itu karakter kan ya. Atau butuhnya byte. Atau butuhnya integer, word, long, float, atau double. Ini sangat bergantung dengan bagaimana kita mengeset ketelitian dari sistem yang kita akan buat. Begitu. Jadi, ya tahu sendiri Arduino Uno memorinya tidak begitu banyak. Jadi, ya kita harus bisa sesuaikan apakah perlu sensor itu dibaca dengan koma di belakangnya sebanyak ini, begitu kan ya? Karena dia size datanya jadi 4 bit sendiri gitu. Dan itu pasti memakan memori yang cukup banyak kalau kita pakai 10 variabel begitu. Mendingan kita simpan sebagai integer aja dulu gitu. Nah, di sini cara menuliskannya ya data type dulu, baru dikasih namanya apa. Jadi misalnya kita punya variabel namanya year, kita pasang data type-nya. Integer kah, float kah, atau apa. Sehingga isian nilai yang kita isikan ya harus sesuai dengan value range dari masing-masing data type. Begitu ya kira-kiranya. Dan ini untuk nilai konstan. Misalnya kalau yang kita cuma definisikan sebagai integer year sama dengan 2017, hal seperti ini akan bisa kita ganti-ganti year-nya di void setup ataupun void loop kita. Misalnya year-nya 2018, 2017, 2016, apa sekian, sekian, sekian. Tapi kalau kita tambahkan const di depannya, maka kalau kita panggil pi, ya nilainya akan selalu 3,14. Konstanta. Begitu ya. Di sini, scope of variables itu yang tadi saya bilang ada local variable, ada global variable. Kalau kita definisikan dia sebagai global variables, berarti dia ada di luar dari void-void tadi, atau ada di void setup begitu. Di luarnya void setup, maksud saya, di situ kita bisa gunakan dia di fungsi manapun, begitu ya. Tapi kalau dia sudah didefinisikannya hanya di dalam void loop atau void setup, dia hanya bisa berlaku di void loop atau void setup. Nah, ini contohnya lagi. Arduino sebenarnya sama kayak MATLAB ataupun Python gitu ya. Kita bisa lakukan operasi matematika di sana selama kita sudah tahu variabelnya apa dan variabel apa yang nanti akan menyimpan hasil operasi aritmatika tersebut gitu. Sini bisa tambah, kurang, dan lain sebagainya. Juga ada fungsi atau operator untuk melakukan not, and or, begitu ya. Jadi kayak digital operasi digital. Itu bisa. Di sini, ini ada tips begitu. Kalau kita biasanya nulis X sama dengan X plus 1, kita bisa sederhanakan jadi X plus sama dengan 1. Sehingga ini artinya X-nya akan selalu ditambah 1 setiap ketemu ini. Nah, selanjutnya yang penting lagi, kalau kita mau main IoT, kita perlu tahu dan bisa mengakses serial monitor. Serial monitor itu caranya adalah di dalam void setup kita deklarasikan serial.begin 9600. 9600 adalah baud rate tergantung dari Arduino apa yang kita pakai begitu ya. Defaultnya 9600, tapi bisa kita naik turunkan sesuai dengan apa nih, ketelitian pembacaan data yang mau ditangkap begitu. Nah, cara untuk memprint serialnya adalah dengan code
berupa serial.print sum begitu, atau serial print ln sum. Jadi di sini bisa disesuaikan, dan kalau kita nggak kasih delay, dia hitungan detik itu akan langsung baca lagi gitu ya. Padahal kadang-kadang pembacaan itu nggak perlu terlalu dekat begitu jendelanya, karena kita biasanya kan ngambil data itu 1 menit sekali, 5 menit sekali, setengah jam sekali gitu. Nah, kita aturnya melalui delay-nya. Delay-nya ini biasanya nilainya adalah millisecond gitu. Jadi kalau mau lebih kecil lagi bisa jadi mikro gini, atau ya mikro yang paling kecil. Jadi kalaupun mau dibikin per jam, ya harus di-convert menjadi millisecond dulu gitu ya. Kalau kita pakai delay ini. Nah, kalau delay 1000 berarti delay 1 detik. Gitu. Ini contohnya output dari serial monitor. Serial monitor hanya membaca saja. Jadi benar-benar angka-angkanya yang ditangkap aja sesuai dengan inisialisasi kita gitu ya. Dan dia bisa keluar di jendela outputnya gitu di bawah. Ini contohnya kalau perlu fungsi matematika yang advance, menghitung nilai max, menghitung nilai min, menghitung ini pangkat begitu. Terus since SQRT tan. Dari sini tentu rekan-rekan sudah mulai bisa kayak membayangkan. Kalau saya mau menggunakan artificial intelligence di dalam Arduino saya, seberapa lengkapkah fungsi yang ada di Arduino, gitu kan ya? Bisa pakai library nggak? Bisa jadi nggak bisa kan ya? Jadi benar-benar harus mengcoding ulang, mengcoding dari awal gitu, menggunakan aritmatika, fungsi aritmatika, baik yang sederhana maupun yang advance ini. Nah, ini contohnya kalau untuk generating random number, at some point kalian butuh merandom sebuah angka, begitu kan ya? Kita tinggal bisa panggil random functionnya. Kalian sebutkan min max-nya berapa. Terus, atau max aja, atau ini benar-benar random, serandom-randomnya begitu. Itu tinggal panggil random seed, dalam kurung seed-nya ada mau berapa, 5, 10, atau berapa. Gitu, sampai di sini cukup bisa dipahami? Lanjut ya. Ini yang menarik dan tricky gitu ya. Control flow yang terdiri dari if else, switch, loop, nesting loop. Rekan-rekan di sini penting kita bisa mengaplikasikan if else ini dengan baik. Karena dari sini sebenarnya kayak algoritma kita itu diuji gitu ya. Apakah benar pola berpikir kita sesuai dengan apa yang kita mau dapatkan hasilnya atau tidak. Jadi kalau control flow yang paling sederhana adalah if else. Kalau if ini, if itu function, conditionnya apa, baru buka kurawal dan tutup kurawal. Berarti nanti yang di if, jika yes, adalah yang di dalam parentesis ini. Misal, jika variabelnya namanya temperatur, dan nilai temperatur itu lebih dari 100, maka serial print akan menulis wow, that's hot, gitu ya. Terus menerus. Ketika temperaturnya lebih dari 100. Kalau nggak 100 berapa? Ya, nggak nulis apa-apa dia di output dari serialnya tadi. Kalau if else di sini sama seperti if, yang dijalankan adalah statement yang berada di dalam parentesis awal. Baru kalau ada else-nya, else baru dibuka kurung kurawalnya. Jadi jika tidak atau jika tidak sesuai dengan if yang di sini, maka statement ini yang akan di print. Gitu ya. Jadi ini kalau grade-nya 92, maka my grade sama dengan A. Kalau di luar 92, my grade sama dengan F. Jadi tergantung grade-nya berapa nih. Kalau 80, berarti dia my grade sama dengan F. Nah, kemudian ada if, else if. Jadi jika
Jika tidak, maka jika tidak lagi maka apa? Dan kalau jika tidak lagi maka apa gitu ya. Jadi ada banyak percabangan jikanya. Ini kayak contohnya ini untuk ngasih nilai A, B, dan C. Jadi kalau grade-nya 92 harusnya A, jika tidak dicek lagi. Kalau tidak, tapi kondisi berapa nih? Maka dia B. Kalau di luar kondisi 1 dan 2, maka dia C. Gitu. Jadi ada multiple condition, we can use if else gitu ya. Else if. Kalau cuma dua kondisi aja bisa if else atau if aja. Gitu. Kadang kalau udah jago pakainya if aja udah bisa if else juga gitu ya. Tapi kalau mau lebih hati-hati biasanya pakai yang if else. Nah ini ketika if else, if condition ini dia kalau kita nulis lebih besar atau kurang dari itu bisa langsung kayak gini ya, atau lebih besar sama dengan. Tapi kalau sama dengan, jangan hanya menuliskan dengan sama dengan. Tapi kalau berada dalam if, itu harus sama dengannya 2. Jadi ini artinya equal. Jika grade tadi equal to 92, misalnya gitu ya. Jadi harus sama dengannya 2. Nggak boleh cuma sama dengan 1. Nah ini kalau ini tidak sama dengan, jadi boleh nulisnya yang tanda seru dulu baru sama dengan, atau ini ya, kurang dari dan lebih dari. Ini lebih dari sama dengan, lebih dari, oh ini kurang dari harusnya, sorry. Ini kurang dari sama dengan. Dan kita bisa mengkondisikan keduanya bersamaan gitu ya. Ada dua kondisi bersamaan di dalam satu if itu boleh. Tinggal cari ini. Kalau ini adalah or, kalau or itu jadi garis tegak 2, kalau dan itu dan. Ini. Jadi kondisi yang di dalam if-nya itu nggak cuma 1, bisa 2. Kalau tidak sama dengan itu adalah yang ini. Selanjutnya, di sini kita bisa mengalihkan apa nih namanya, satu kondisi dengan kondisi lain tanpa harus melewati algoritma switch dulu gitu. Sequence dari switch itu bisa apa? Sequence dari if else itu bisa kita nggak harus pakai itu, tapi kita dari awal udah kayak kasih case-nya ada 5 nih. Jadi kayak tombol. Kalau di tombol 1 harusnya keluar apa, di tombol 2 harusnya keluar apa gitu ya. Udah kayak expert system. Kita pakainya switch aja, tanpa harus melewati proses identifikasi seperti if else tadi. Nah, ini pakai switch, berarti switch sama dengan, switch var. Kalau var ini kita angka, ya berarti case-nya sesuai dengan angka yang kita akan masukkan di sini. Case 23 berarti nanti kalau pas dibuat input, inputnya adalah 23 gitu. Itu ya. Atau di sini bisa defaultnya berapa dan bisa break. Keluarnya untuk keluar dari switch adalah break. Jadi switch, nama variabel penandanya, baru masuk ke case-case-nya, habis masuk ke statement dari masing-masing case, untuk keluarnya pakai break. Jadi nggak perlu ngelewatin case 64 gitu ya. Kalau sudah masuk ke case 23, kalau untuk contoh ini nggak perlu masuk ke case 64. Dia habis kelar urusan dunia, dia break, keluar di sini. Gitu. Ini contohnya. Jadi ini penandanya var-nya adalah grade. Ketika grade-nya adalah nilainya A, begitu, maka dia masuk ke case A. Habis itu break, keluar di sini. Gitu ya. Ini loop. Loop adalah for, while, and do while. For itu adalah untuk statement 1, kondisi statement 2. Dan code statementnya ini. Jadi dia akan terus berulang sampai kondisi 1, kondisi 2, dan statement 2-nya ini dicapai. Misal, integer value 5 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. For integer counter sama dengan 0, counter kurang dari 5, counter plus plus. Maka dia akan
menjalankan for-nya ini sebanyak 5 kali. Ketika counter sama dengan 0, ketika counter sama dengan 1, counter sama dengan 2, counter sama 3, counter sama dengan 4, dia akan terus menghitung kan? Lalu ketika counter sama dengan 5 tetap dicek, tapi ternyata sudah tidak sesuai nih, karena dia angkanya sudah 5, padahal syaratnya adalah kurang dari 5. Berarti kalau sudah ini tidak dipenuhi, dia harus keluar. Jadi dia tidak akan mengecek serial print-nya. Begitu. Beda sama while. Kalau while ini ada kondisi tertentu, satu, dan lanjut dengan statement yang dijalankan. Kelar dia memenuhi condition, maka dia akan keluar. Jadi sama aja sebenarnya for atau while begitu ya. Cuma kalau for itu ada 2 kondisi yang bisa dimainkan di sana, dia perlu mendeklarasikan penambahan variabel penanda dari for-nya itu di dalamnya condition ini. Ini kan ada statement 1, statement 2, statement 1, condition, dan statement 2. Jadi struktur for itu adalah seperti itu, baru ada statement yang dijalankan di sini. Kalau while, langsung ke kondisinya saja, atau langsung ke, di sini kalau contoh ini kita pasang di while, begitu ya. Ini nanti jadinya while counter kurang dari 5, nah, baru statementnya ini serial print segala macam. Counter plus-plusnya ditaruh di bawah. Dan integer 0-nya sebagai inisialisasi statement 1 itu di luarnya while. Gitu. Jadi sama kurang lebih. Dan sifatnya perulangannya pun sama gitu ya. Nah, ini ada do while. Jadi kalau do while itu adalah kita menuliskan statement-nya dulu di do, baru while-nya itu sebagai penanda kondisinya kalau sesuai dikerjakan, kalau enggak gitu ya. Ini execute at least once and until condition is met. Jadi dia akan dikerjakan dulu, baru dicek kondisinya. Jadi di sini dia akan serial print-nya keluar dulu, walaupun belum dicek kondisi, baru ketika kondisinya masih oke, dia ngulang lagi, tapi kalau kondisinya nggak oke, baru dia keluar. Begitu kira-kiranya. Sampai di sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Tes 1, 2, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kenapa? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini teman-teman, oke, baik. Di sini, kalau kita lihat loop, sekarang kita lihat loop. Kalau tadi kan kontrol condition-nya ya. Kalau sekarang loop-nya. Nah, kalau loop itu tadi, loop itu bisa sekali muter, udah kelar, atau nesting loop. Ada loop di dalam loop. Nah, kita bisa melakukan inisialisasi beberapa variabel di dalam sebuah loop, gitu ya. Contoh di sini, kalau tadi kan satu statement, satu condition, statement kedua gitu ya. Tapi kalau di sini ada 2 variabel sebagai trigger dari sebuah kondisi. Jadi for E sama dengan 0, B sama dengan 0, E kurang dari 10, E plus plus, B plus plus. Nah, di sini statementnya yang dijalankan adalah ini. Nah, kalau nesting loop adalah loop di dalam loop. Jadi ada 2 for dikombinasikan begitu ya. Misalnya ini integer A dan B. Baru ada for A sama dengan 0, A kurang dari 10, A plus plus. Kalau dia nilainya ini terpenuhi, maka dia menjalankan for kedua. B sama dengan 0, B kurang dari 10, B plus plus. Maka akan ada serial print ini, dan ini. Kalau B-nya sudah terpenuhi, dia akan keluar.
baru dia akan menjalankan A sama dengan 1, begitu kan? Baru masuk lagi ke B, muter lagi 10 kali, baru keluar, baru A sama dengan 2, B-nya mulai lagi dari 0 sampai 10, muter terus, baru keluar. Jadi ini adalah program A, itu tuh menjalankan B sebanyak 10 kali, kelar 10 kali, baru diulang lagi untuk A sama dengan 2. Jadi ada berapa kombinasi di sana. Nah, ini contoh nesting loop yang rekan-rekan perlu pahami begitu ya. Agar ketika mengisi data atau menyusun display itu nggak manual, tapi bisa pakai nesting loop aja. Misal kalau kalian mainnya forecasting, sebenarnya nesting loop ini sebenarnya yang jadi acuannya, apa ya, jadi pijakan gitu. Agar kita bisa mengambil datanya itu otomatis dan nggak perlu berulang-ulang. Maksudnya berulang tapi dalam satu nesting loop aja. Nggak perlu ditulis ulang, tulis ulang, tulis ulang gitu. Ini contoh controlling loops. Jadi, controlling loops ini apakah statement itu mau di-cut aja, atau statement itu terus dijalankan, dipaksa untuk menjalankan gitu ya, dipaksa untuk dijalankan. Jadi kalau break statement di sini, kalau dilihat ini kan ada contoh ya, apapun dengan break itu dia langsung keluar dari loop di mana dia berada sekarang. Ini contohnya ada for dengan i sama dengan 0 yang diulang sampai 20 kali. I-nya i++. Lalu di dalam statement for tersebut, if i sama dengan atau if i equal to 15, dia harus menjalankan break, serial print, dan serial print ln. Pertanyaannya, akankah serial print ini dikerjakan? Jawabannya tidak, karena ada break di sana. Jadi i-nya ini akan menghitung. For i sama dengan 0, oke. I sama dengan 0, dia akan stop ketika i-nya kurang dari 20, begitu ya. I-nya ditambah 1. Nah, ketika i sama dengan 0, maka dia tidak termasuk dalam if ini kan. Maka dia bisa keluar gitu ya. Untuk meng-print ini. Nah, kemudian dia nambah 1 berarti. I sekarang adalah 1. Apakah sekarang masuk ke dalam sini? Apakah I equal to 15? Jawabannya belum. Maka dia akan bekerja yang ini. Dia akan mengerjakan yang ini lagi. Terus menerus, hingga ketika I-nya sama dengan 15, jika I sama dengan 15, maka masuk ke dalam ini kan ya, kurung kurawal yang dalam ini. Sehingga dia tidak akan mengakses currently on iteration, tapi dia langsung kena break dan keluar ke sini. Serial print, this is the end of the test. Gitu, jadi dia hanya keluar satu loop saja. Kalau continue, dia kebalikannya. Kalau break itu keluar ke satu loop, kalau continue adalah melanjutkan di dalam loop yang sama. Gitu. Jadi, kalau memaksakan code untuk terus berjalan, dia bisa pakai continue. Nah, ini sekarang kita lanjut ke array and string. Array and string di sini, array itu bisa adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data. Jadi, satu nama variabel tapi bisa menyimpan beberapa informasi. Contohnya, ini dia kayak lemari penyimpanan sih, kalau saya nyebutnya itu. Jadi, kita panggilnya data type, variable name, size. Jadi, dalam array itu mau diisi oleh nilai apa nih? Nilai-nilai integer semua, float semua, atau apa? Tapi kelemahannya array ini tadi, data type-nya satu aja. Jadi kalau integer ya integer semua. Kalau float ya float semua, begitu ya. Nah, di dalam array kita bisa kayak nyimpen lemari gitu ya. Jadi ini kalau dilihat integer my array 10.
assign value to 5 data location. Jadi sebenarnya my array-nya ada 10, tapi ini isiannya baru 5 gitu. 5. Yang pertama diisi di dalam my array yang sebenarnya kapasitasnya 10. Kita bisa nulisnya sebagai gini. Jadi dia mengisinya kalau kita nggak deklarasikan dia di my array lokasi keberapa, dia otomatis urutan pertama dulu. Tapi kalau di sini bisa kita tentukan kayak my array untuk lokasi 0 isinya 20 ya. My array lokasi 1 isinya 30. My array lokasi 2, 3, 4, 5, sampai 10, sampai 9 isinya sekian, sekian, sekian. Nah, atau kita nggak tahu ukuran array-nya, tapi pokoknya kita tahu data yang mau dimasukkan ada 5. Kalau kayak gini kita deklarasikannya, otomatis variabelnya nanti si my array ini ukurannya adalah 5. Gitu. Jadi kelemahannya untuk example 2 dan 3 ini, karena kita nggak declare dia untuk lokasinya di mana, dia size-nya itu mengikuti data yang masuk, atau kalau seperti ini, misalnya kita nanti ada lagi my array 10, terus isinya baru gitu ya, nggak 20, 30, 40 sekian, dia akan menumpuk nilai yang sudah ada sebelumnya. Kecuali kita menuliskan ini langsung lengkap sampai 10. Nah, maka itu langsung isi ke poin-poin 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9 tadi. Begitu. Ini contohnya loop with array. Jadi ada for, counter, dan value-nya ada 5 dengan nilai sekian. Jadi kita memanggilnya kalau counter sama dengan 0, maka value di lokasi 0 nilainya yang dikeluarkan di serial print. Kalau value di lokasi counter sama dengan 1, maka nanti angka yang di print ini adalah angka 20. Begitu, sampai counternya ini terpenuhi. Nah, ini contohnya determining the size of an array. You may not remember how many data points are in your array. Jadi, kalau kita lupa ukuran data kita berapa, begitu ya, ukuran array kita berapa, kita panggil aja size of array. Size of nama array-nya apa. Jadi dari situ kita dapatkan ukuran dari array. Nah, ini ada pertanyaan, challenge question 1. What is the array my array look like in the program below? Nah, rekan-rekan, kalau bisa nanti coba ya. My array 3, 4. Berarti ini ada berapa kali berapa array-nya ukurannya? Ini coba kalian kerjakan dari rumah ya. Tes 1, 2. Masih di sini? Aku, Bu. Oke, coba dikerjain. 3, 4 itu gimana tuh ngisinya? Array-nya bentuknya gimana? Ini bukan counter ya. Kalau counter, counternya nggak ada di mana-mana. Ini harusnya I. Jadi kalau dilihat ini I, yang ini J. Apakah isi dari I dan J? Array mulainya dari 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2.
Bagaimana dia mengisinya? Apakah ke kanan dulu atau ke bawah dulu? Ada yang tahu? Ini kalian bisa pakai anot kah? Bisa coret-coret nggak kalian? Ini kan saya ya. Kalau kalian bisa coret-coret nggak? Ada yang bisa coba nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Hmm, Mana ya pakai anot itu? Kalau udah bius ya. Nah itu Andi Rahman tadi ngapain? Coba, Bisa, Bu. coba, coba isi. Ya, coret-coret gitu. Di situ. Oh iya, oh iya, iya sabar, sabar. Yang hijau siapa ini? Anu. Coba diandu, bisa nggak dihapus? Iris. Oh bisa. Nah, coba. Menurut kalian, bagaimana nih cara mengisi ini? Si kotak array ini. Kan array-nya ada 3 kali 4 tuh. Anggap aja lah, I-nya 3, C-nya 4. Karena sesuai sama ini kan? Sesuai sama ini gitu kan ya. Terus 3 dan 4 itu kan mulainya dari 0 nih. Jadi 0, 1, 2, 3 itu 4, 0, 1, 2 itu 3 gitu kan ya. Gimana cara mengisi my array-nya ini? Ada yang bisa membaca dulu code ini bacanya gimana? Silakan. Kalau nggak ngerti berarti tanya, saya nggak ngerti Bu, maksudnya Ibu gimana gitu. Nanti saya kasih contoh. Permisi Bu, saya izin bertanya Bu, belum paham Bu maksudnya ini Bu. Oke, ini siapa yang nanya? Serti Octavia Bu. Oke, Serti ya. Jadi, kita ini coba memvisualisasikan coding yang ada di kanan ini. Kan tadi kita sama-sama belajar bahwa array itu adalah seperti nama variabel yang bisa mengakomodir, bisa menyimpan rentetan data dengan ukuran tertentu yang kita deklarasikan. Nah, di coding ini array-nya itu ukurannya 3 kali 4. 3 I, 4-nya J-nya ternyata gitu. Berarti kalau array itu ibaratnya tabel. Ada ukuran sel-selnya gitu ya. Kalau variabel kan angkanya cuma 1 tuh. Kalau variabel, mana sih ya ini draw. Kalau ngomong variabel, wait, tunggu. Kalau kita ngomong nama variabel, itu misalnya A gitu aja, itu tuh intinya dia cuma satu data saja gitu, satu. Tapi kalau kita ngomongnya adalah array, my array, eh, my array tadi ya, misalnya my array 3, 4. Nah, dia itu sebenarnya adalah lemari data gitu ya. Lemari data yang seperti ini sebenarnya. Itu ukuran datanya. Jadi kalau kita panggil my array, dia adalah kumpulan data ini yang ukurannya 3 kali 4. Di sini ada isi data sendiri, di sini ada sendiri, di sini ada sendiri, di sini ada sendiri, dan seterusnya sampai semua elemen dari my array itu ada isinya. Sampai di sini paham apa bedanya array dan variabel dulu? Ya, saya paham. Paham. Dari Serti, kalau belum paham bisa tanya lagi. Sudah paham Bu, terima kasih. Oke, itu adalah perbedaan variabel dan array kan ya. Sekarang, oke, kita sudah tahu bahwa my array itu ukurannya 3, 4. Sekarang, kalau coding ini dijalankan, bagaimana ngisinya?
Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Di Rahmat NIM 04 20 10 13, kalau dari yang saya lihat dari codingannya itu bakal ngisi semua tabelnya, Bu. Kan itu ada I 012 ke bagian kolomnya, terus nanti bagian barisnya itu J 1 2 3. Nah, itu nanti semuanya terisi satu, Bu. Terisi satu. Satu, Semuanya satu, akan satu, satu. terisi satu. Di setiap kolomnya, Bu. Oke, dia akan terisi satu. Ya, karena kan pertama di array pertama kan 3. Berarti di dalam array itu ada array lagi gitu. Terus di sini ada loop bersarang gitu. Jadi nanti kalau misalkan yang I-nya sudah sampai ke 3, 1, 0, 1, 2 itu diisi. Yang J itu nanti bakal diisi juga 1, 1. Oke, baik. Sebentar. Nah, itu tadi kan secara verbal ya, menjelaskannya. Bu. Coba kalau kamu isi, itu seperti apa? Tunggu. Saya selesaikan ini dulu. Biar kamu bisa notation ya. Anot gitu. Ya, coba silakan. Kalau begini, dia bermulanya dari I sama dengan berapa? Sel mana dulu deh yang diisi? Sel I. ini, sel ini, sel ini, apa sel mana nih? Sel ini jangan-jangan. Kamu bisa sebut misalnya kalau ini sel apa? Sel 00 kan? I sama dengan 0, 0, 0. J sama dengan 0, ya kan? Ya, Bu. Oke. Jadi gimana nih? Ngisinya gimana dulu? Kalau saya melihat sebuah coding, saya kebayang coding itu kan sekuensial ya. Jadi mana yang keluar duluan, itu yang harus dikerjain duluan. Bener kan ya? Jadi saya biasanya bikin kayak tabel pembantu gitu. Di sini yang keluar duluan adalah I sama dengan 0. Ya kan? I sama dengan 0. Maka di sini yang mau saya amatin duluan ya nilai I-nya. Baru ada condition tadi. I-nya kurang dari 3 nggak? Nah, condition itu saya tulis di sini. Gitu ya. Selanjutnya adalah I++. Tapi kita tahu I++ itu nanti menambahkannya adalah setelah codingnya dijalankan kan. Setelah statement ini dan ini dijalankan, baru I++. Jadi dia terakhir. Makanya saya tulis di sini, terakhir. Lalu dari situ ketemu apa? Ketemu integer J sama dengan 0. Berarti sekarang yang diamati adalah J-nya. Lalu J kurang dari 4 conditionnya. J kurang dari 4. Baru terakhirnya adalah ini. I++. Oh, harusnya di sini ini nanti, tunggu ini saya tambahkan dulu. Harusnya ini nanti pindah ke belakang sana. Yang ini nih harusnya my array statement-nya kan? Karena kan sesuai sequence-nya tadi ya. Saya bilang my array. Nah, my array ukuran I dan J sama dengan 1. Tadi Andi Rahmat sudah benar. Akan array-nya itu sebenarnya akan terisi 1 semua. Itu benar. Tapi urutannya akan seperti apa? Itu kalian perlu paham cara memvisualisasikannya. Nah, ini berarti kan kalau dilihat ya, mulainya dari I sama dengan berapa? 0. 0 apakah kurang dari 3? Kurang, ya kan? Ini 0, kurang dari 3 masih masuk. Sekarang diamatin J, J-nya. Kan kalau sudah ini dua kondisi terpenuhi, dia masuk ke dalam ini kan ya? Benar ya? Sehingga dia masuk ke for kedua. Integer J sama dengan 0. J sama dengan 0. Oke, J sama dengan 0. Apakah J sama dengan 0 kurang dari 4? Jawabannya apa, teman-teman? Masuk, ya kan? Nah, sehingga berarti dua kondisi itu sudah terpenuhi. Maka di sini harusnya my array sel berapa yang diisi? My array 0, 0 yang diisi. I sama dengan 0, J sama dengan 0. Harus bernilai 1.
Berarti 00 sekarang yang mana? Yang ini. Ini nilainya 1. Nah, kalau ini sudah dieksekusi, maka sekarang I sama dengan 0 itu sudah nambah 1. I sama dengan J-nya juga jadi sama dengan 1. Salah. Back dulu. Ini kan di sebelah sini ya. Yang sudah dieksekusi adalah nilai ini kan. Nah, J-nya sudah sama dengan, ini udah terakhir nih, statement terakhir. Udah ketemu tutupan kurung yang ini. Ingat, kita ini ada tutupan kurungnya ada 2 nih. Jadi yang ini untuk si I, yang ini untuk J kan ya. Ini tutupnya siapa? I apa J? Ini tutup siapa guys? Ini nah. Tutupnya siapa itu? Ini tutupnya siapa? Ada yang bisa bantu? Bu, izin. Mm-mm. Yang mana Bu ya? Saya masih belum. Nih, ini tutupnya siapa? Bentar Bu, enggak kelihatan Bu, kursornya Oh, nggak kelihatan. Ini, di saya. Oh, udah. Heeh. tutupnya siapa itu? Itu yang for kedua Bu. Ya, tutupnya J berarti kan? Ini tutupnya I. Ya. Nah, kondisi yang terakhir untuk statement kedua, I++ atau J++ itu ya, J++, itu sangat bergantung dari tutupnya tadi. Nah, kalau kita sudah tahu ini 0, I sama dengan 0, J sama dengan 0, maka yang terisi adalah my array 0, 0. Itu nilainya 1. Oke, ini sudah kan? Sekarang kita lihat, ketemu tutup siapa dulu? Oh, ketemu tutupnya J. Berarti sekarang di sini, J itu sudah end of statement, jadi J sekarang bisa sama dengan 1. Karena harus ditambah 1 tadi yang di sini. Ini I apa J sih? Ini harusnya J. Gitu ya. Nah, setelah J, sekarang apa yang bakal kalian lakukan? Setelah ini, apa lagi yang terisi? Kalian akan pergi ke for pertama atau masih di for kedua? For kedua Bu, tapi sampai habis, sampai nilainya lebih dari 4 ya. Terus dia stop Oke. terus kembali ke awal, Oke, for yang awal. berarti sekarang J sama dengan 1, ya kan? Masih masuk di sini kan? Masih masuk di for kedua kan? Berarti sekarang J sama dengan 1 di sini. Apakah J kurang dari 4? Jawabannya masih, ya kan? Berarti sekarang yang diisi adalah my array nomor 0 dan 1. My array 0 dan 1 harus sama dengan 1. Berarti sekarang yang mana yang diisi? Ini. Gitu kan ya? Terus sampai 2 misalnya. Kan ini setelah my array ini 1 ketemu tutup lagi nih. Berarti J-nya sekarang sama dengan 2. Nah, 2 dicek kondisinya, oh masih sesuai. Maka my array 02 yang diisi. Nah, kalau my array 02 sudah dikerjain, oke, maka sekarang yang J++-nya nambah. J sama dengan 3. Terus sampai dapat 3 itu tadi masih sesuai kan? Ini 3 berarti masih sesuai. Terus ini 03 sama dengan 1. Seret. Nah, sekarang dia harusnya akan nanya, J sama dengan 4. Apakah J sama 4 kurang dari 4? Tidak. Betul kan? Karena tidak, maka dia ke expel, keluar dia di sini. Masuk ke kurung kurawal yang I. Masuk berada dalam for pertama. Oke, J sama dengan 4 sudah nggak sesuai, maka dia masuk ke universe-nya si I lagi gitu. Sekarang berarti udah masuk ke kurung kurawal kedua, berarti I-nya yang sekarang nambah. I sama dengan 1. Kalau I sama dengan 1, apakah sesuai?
sesuai dengan I yang ini. Sehingga kemudian masuk ke for yang kedua lagi, for J. Baru ini nanti 0, 1, 2, 3, 4 lagi. Jadi nanti ngisinya itu ini, gini, 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 baru gini, gini, gini. Begitu cara visualisasinya. Jadi dia ke sana, baru ke sini, gitu ya. Baru ke sini. Sampai di sini bisa dipahami nggak, teman-teman, cara memvisualisasikan pengisian array? Ada pertanyaan? Kalau dari saya belum ada, Bu. Oke. Teman-teman yang masih bingung, intinya ketika bermain dengan array ataupun for ataupun control loop gitu ya, bisa kalian buat dengan sequence tabel yang seperti ini. Itu membantu. Cuma kalau for tadi, yang ininya tadi ketukar ya, ini harusnya di belakang. Baru yang statementnya dulu, baru yang ini. Oke, sampai sini lanjut ya. Nah, di sini, challenge question number 2 ya. What is syntactically wrong with the array below? How do I fix it? Gitu kan? Apa yang salah dari array ini? Gitu. Ini murni dari data type char-nya. Jadi, my array ini harusnya bisa kita berikan size-nya langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan ya. Atau di sini, karena kalau enggak seperti itu, maka dia langsung ke simpan otomatis. Dan nggak semua tipe data, misalnya kalau integer mungkin bisa dibeginiin, karena dia angka aja. Tapi kadang kalau char itu agak problematik gitu ya. Nggak bisa langsung otomatis. Jadi lebih baik kita kasih deklarasi size-nya di sini. Gitu. Kita next dulu. Nggak bisa next, gimana caranya? Dimatikan dulu ya. Oke. Belum ada pertanyaan ya, rekan-rekan ya. Wow. Gimana nih cara ngapusnya? Want to keep discard. Oh, ini ada di sininya ya. Anotnya di erase dulu ya, sebentar. Gitu kira-kiranya. Saya bisa lanjut ya. Nah, ini Iya, Bu. di sini. Oke, makasih. Eh, ini ada lagi satu value yang namanya string. String ini bisa menuliskan kayak sebuah kalimat. Kalau char tadi, itu kan itu sebenarnya karakter ya. Jadi ada A, B, C, D, E gitu aja sebenarnya. Tapi kalau di sini jadi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday gitu, sebaiknya disimpan dalam bentuk string gitu. Nah, kita dalam melihat string ini seperti string ini sebenarnya adalah lemari dari char. Jadi kalau array tadi lemari dari boleh number, boleh char, begitu ya. Kalau string, ini sebenarnya lemarinya char khusus gitu. Jadi kalau kita ngomong my text here, di sini, ini ada berapa karakter sih sebenarnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita bisa mengakses karakter keberapa nih dari string ini yang mau kita ambil sebagai data. Begitu. Bisa dipahami? Ini jadi string ini adalah lemari dari kata atau lemari dari karakter begitu ya. Nah, untuk memodifikasinya bisa panggil char add segala macam yang ada di sini gitu ya. Nah, concat ini juga sering dipakai buat meng-create new string value. Jadi ini kayak nyambungin Jackie dan Chen gitu ya. Kita pakai concat, jadi nanti ada satu string namanya Jackie Chen. Begitu. Nah, kalau dilihat
string function tuh banyak macamnya karena memang banyak yang mau dipakai gitu ya. Kita bisa ubah-ubah nama, bisa kayak ngasih label ke dalam sebuah variabel dengan menambah string tadi. Begitu, sampai di sini ya untuk ininya, pendahuluan dari fungsi-fungsi yang ada di Arduino. Nah, tolong rekan-rekan nanti mengerjakan ini. Misal kita tadi punya myArray, begitu ya. Punya array dengan ukuran 5 kali 5 kalau di sini. MyArray ukuran 5 kali 5, ketika inputnya adalah begini, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 5, dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 1. Gimana sih codingnya sebenarnya? Dia pakai nested loop. Jadi kalian menebak bagaimana codingnya dan menuliskan flowchart-nya. Berbeda lagi dengan yang sebelah kanan. Kalau dia sama-sama myArray 5 kali 5, tapi tolong cari tahu bagaimana sih pattern 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa disematkan di sana secara otomatis pakai nested loop. Ini ada nama dan name, juga langsung dimasukin saja di dalam programnya gitu ya. Kalian coba buat flowchart dan code Arduino-nya. Ini bukan manual ya, jadi jangan menuliskan myArray 5 kali 5, terus kalian isikan myArray 00 sama dengan 5, myArray 01 sama dengan 2, myArray 02 sama dengan 3 gitu ya, jangan begitu. Tapi bikin coding yang pakai nested loop, jadi paling baris kodenya cuma 3 atau enggak 4 gitu. Enggak harus setiap elemen kalian deklarasikan. Ini lebih mudah lagi. Karena nilainya sama 0 semua. Kalau ini nilainya adalah angka penambahan sebenarnya. Kalau I-nya sama dengan 0, misalnya I tambah 1. Terus. Gitu. Bagaimana? Paham dengan tugas yang ini? Ini kayak teka-teki silang ya. Jadi rekan-rekan harus berusaha mengasah otaknya gitu ya untuk bisa membuat codingnya. Nggak susah kok, benar. Cukup jelas kah ini? Apa yang disuruh dibuat di sini? Bu, izin bertanya, Bu, atas nama Muhammad Novel Sebulan 5421045. Yang soal pertama itu inputannya apa ya? Inputannya NIM atau gimana, Bu? Oh, enggak. Nama dan name ini hanyalah coding. Cuma coding kayak mengeluarkan ini aja. Printf. Inputannya iya. bukan dari nama dan name. Itu hanya printf doang aja. Nama sama dengan siapa, berarti kan ini sesuai dengan nama kalian ya. Nama dan name persis seperti nama kalian. Jadi kalau ini inputannya as it is gitu ya. Pokoknya ada myArray 5 kali 5 berarti gimana sih cara membuat nested loop yang outputnya bisa seperti ini di dalam myArray 5 kali 5. Gitu. Jadi nama dan name ini nggak ada hubungannya sama isian ini. Oke, sampai sini paham? Izin bertanya lagi, Bu, itu Silakan. 2 soal kan, Bu ya? Iya, ini 2 soal. Ini 2 soal ya, ini soal 1, Iya. ini soal 2. Rekan-rekan kalau lihat sini, clue-nya adalah sebenarnya angka 1, 2, 3, 4, 5 ini sama kan ya, buat masing-masing ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Namun kemudian ada kode tambahan yang mengganti setiap elemen diagonalnya. Menjadi, kalau di 1-1 dia malah 5-5, kalau di, intinya angkanya itu 1 sampai 5, tapi kalau di sini malah kebalik jadi 5 sampai 1.
Ya, sudah dikasih tahu, harusnya udah tahu lah ya, habis ini langsung tahu gitu jawabannya. Kalau yang di sini, ini sama kayak contoh yang tadi, tapi kalau yang tadi isiannya 1, sekarang isiannya 0, cuma kita lihat lagi diagonalnya. Diagonalnya ikut sama urutan yang mana nih? Ikut urutan I apa ikut urutan J? Gitu. Soalnya bisa dipahami ya. Kalian bikin code Bisa, Bu. dan flowchart. Oke, terima kasih. Next, ini. Ini soal ketiga. Berarti ya, soal ketiga, ini kan ada my example ini. Nah, ini adalah code-nya. Tugas kalian buat flowchart-nya agar bisa mendapatkan algoritma grade ini seperti ini gitu ya. Kalau nilainya 92 dapat A, kalau nilai 83 dapat B, di luar nilai itu dapat C. Tuh, lalu yang ini soal ke 4 dan 5. Soal ke 4 dan 5. Ini 4 dan 5 ya. Ini dan ini tampak serupa. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah peletakan if di sini. Satunya di sini, satunya di sini. Lain-lainnya sama komponennya. Maka kalian bisa tebak begitu ya. Gimana sih nanti keluarnya gitu? Outputnya akan seperti apa sih? Kalau kalian bisa membuat flowchart-nya dengan sesuai dengan code-nya. Gitu. Pasti ada bedanya keluarnya. Apakah serial print benar-benar ke print gitu ya? Atau tidak gitu. Kalau kalian mau buat sejauh bikin coding di Arduino-nya ya silahkan gitu ya. Jadi kalian tahu nanti, bener nggak nih keluar this is the end of the test? Atau benar-benar keluar currently on iteration nggak gitu. Dah, itu aja 1, 2, 3, 4, dan 5-nya. Dan bisa dipahami? Ini sudah di screenshot belum? Ini di screenshot dulu. Atau mau saya kasih aja PPT-nya? Ini boleh. Ini kalau mau di screenshot dulu. Ini di screenshot. Ini tolong di screenshot gitu ya. Jadi ada 5 soal. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Ini tadi sudah, sehingga kita bisa lanjutkan ke sini ya. Bahwa dalam, mungkin beberapa dari kalian udah tahu gitu ya, bahwa kita jadinya kalau bikin program Arduino tadi kalau sudah paham konsep if else-nya gimana, data types-nya gimana, kita bisa konekkan input-output dari hardware ataupun internalnya si Arduino untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang kita inginkan. Yang paling dasar sih fungsi yang digunakan biasanya pin mode untuk tahu dia input atau output, baru ada digital write, analog analog output juga, sama delay gitu ya. Terus biasanya juga kita pakai servo. Servonya ini harus dideklarasikan dengan library servo.h ini. Lalu kita bisa beri nama servonya, kita attach pin location di sana, dan kita kasih nilainya berapa gitu ya, untuk bisa menggerakkan putaran dari servo. Ini analog read, jadi dia bisa membaca nilai analog yang terhubung di pin yang kita declare tadi, dan bisa mengeset nilai dari potentiometer. Nah, mungkin nanti di praktikum rekan-rekan akan sama-sama mencoba begini, blinking LED gitu ya, dengan Arduino sederhana, resistor, dan LED.
kalian bisa menyalakan LED. Nanti LED-nya nggak cuma satu, ada 4 apa 3 gitu. Dan kalian kayak bikin LED-nya bisa menari gitu ya. Menarinya tuh maksudnya satu nyala, satunya mati dulu, baru nyala-nyala, mati-mati, nyala-nyala-nyala, mati gitu. Kayak warna-warnanya yang sequence nyalanya yang diatur. Kalau pakai nested loop, kalian bisa bikin itu otomatis. Nggak harus mendeklarasikan pin inputnya tadi jadi satu secara manual gitu. Nah, ini breadboard itu yang paling atas ini power bus gitu ya, yang ini A B C D E itu adalah terminal. Nah, terminal ini satu garis begini dia akan terkoneksi secara vertikal. Jadi ada gap itu dengan sebelahnya ini dan ini tidak terhubung, tapi ini terhubung begitu ya. Nah, ini contohnya nanti bisa aja kita kasih resistor pembatas dari LED, baru dihubungkan ke pin, dan ground-nya juga dihubungkan dengan ini, garis yang ini ya. Kemudian, ini contoh coding sederhananya begitu. Jadi tadi di awal kita harus deklarasikan variabel yang global, bahwa LED pin itu ada di pin 13, terus void setup-nya, di sini kita pastikan bahwa pin mode dari LED pin itu adalah output. Nah, ini sekali aja deklarasinya, baru void loop-nya kita bisa membaca, kita bisa mengeset gitu ya LED-nya itu untuk nyala atau mati di void loop. Jadi dia ini kalau dilihat dia bakalan kelap-kelip selama delay 1 second. 1 second. Dia nyala dulu selama 1 second, mati 1 second, nyala lagi 1 second, terus menerus sampai habis begitu ya, sampai Arduino-nya mati. Gitu ya, kira-kiranya yang di blinking LED. Kalau yang kedua, misalnya kita pakai servo motor. Servo motor ini bisa di setting dengan PWM. Jadi kita bisa ngeset di duty cycle berapa dia nyala, di duty cycle berapa dia harus mati gitu ya. Jadi ada lebar pita yang bisa kita sesuaikan gitu untuk tahu kinerja dari motor servo. Nah, ini motor servo bisa di-inputkan dengan, dan kita harus lihat kaki PWM mana yang punya PWM gitu ya. Dan dihubungkan dengan 5 volt ke ground untuk servonya biar bisa jalan. Nah, kalau kita mau coding dengan servo, panggil library-nya, beri nama servonya apa, baru position awal dari si servo itu adalah 0, berarti dia tidak bergerak. Baru kita cek setup-nya, void setup myservo.attach di pin 9, begitu ya. Baru di sini position dari 0, ketika position kurang dari 120, dan positionnya 1, maka kita akan beri dia nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan delay 15 milisecond sampai positionnya itu sampai di 120. Jadi dia akan naik gitu putarannya. Tak, 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 terus sampai kurang dari sama dengan 120. Kalau sudah terpenuhi, kemudian dia menurun begitu ya. Ketika posnya sudah 120, maka dia akan turun terus sampai kondisinya positionnya lebih dari sama dengan 0. Dan di sini positionnya akan diturunkan terus. Jadi habis ke kanan, dia ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Ini contohnya. Dan selanjutnya, kalau servo motornya dikontrol dengan potensiometer. Potensiometer adalah resistor yang bisa diubah-ubah nilainya. Jadi variabel resistance ya.
Nah, di sini berarti nanti ke kanan dan ke kirinya atau penambahan kecepatannya bergantung dengan range dari si potensiometer. Potensiometer ini jadi bulat, terus ada knobnya gitu yang bisa diputar dari kiri ke kanan. Nah, kalau pakai potensio, kita bisa baca dengan analog read. Jadi analog read, analog pin numbernya berapa, dan map ini untuk ngeset skala dari potensiometer. Ini contohnya, potensiometernya ditaruh di kaki A0, lalu kita beri deklarasi value dari analog pin, baru my servo-nya attach masih di kaki 9, pin 9, dan di sini pembacaan analog read untuk nama potensionya tadi pot pin, yang mana awalnya dia dari 0 sampai 1023, diskalakan menjadi 0 sampai 120. Jadi, knob potensiometer paling maksimumnya adalah 120 degree dari si servo, begitu. Ya, begitu kira-kiranya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa sementara belum ya, karena ini nanti kalian bakal sama-sama rasakan di praktikum ya. Jadi kita lanjut dulu, boleh? Ya, Bu. Boleh, Ya, Bu. semangat ya. Sabar. Satu lagi. Nah, kita dalam praktikum nanti bukan hanya praktikum terkait Arduino-nya, tapi juga terkait IoT-nya. Kenapa sih kita butuh IoT? Gitu kan ya. IoT tentu sangat berguna sekarang ini untuk bisa menganalisis data yang masuk. Untuk bisa tahu nilai-nilainya, tentu di setiap peralatan harus ada sensornya. Gitu. Harus ada sensor-sensornya, dan sensornya itu kalau bisa terhubung dengan cloud, agar kita sebagai misalnya analis, dia bisa ngecek kondisi apa nih yang harus dijalankan kalau datanya seperti ini. Nah, beberapa arsitektur dari IoT adalah aplikasinya bisa dipakai untuk smart living, smart city, smart energy, smart transport, sampai smart homes, begitu ya. Dan apa saja sih yang diperlukan untuk bisa membangun arsitektur dari IoT? Untuk bisa membangun arsitektur IoT, kita butuh namanya tentu smart device atau sensor layer. Jadi perlu inputnya dulu gitu kan ya. Inputnya adalah dengan sensor, dengan baik sensor analog, digital, GPS, solid state, semiconductor, RFID, gyroscope gitu ya, dan lain sebagainya. Sampai ke photoelectric sensor juga bisa. Nah, sensor-sensor ini perlu dikoneksikan dengan Wi-Fi, Zigbee Pro, Ethernet, Bluetooth, USB wired, agar data pembacaannya itu bisa terhubung di cloud atau di tempat penyimpanan data atau di database begitu. Lalu di sini kita perlu dukungan dari network atau communication layer agar ya tadi itu data dari sensor bisa disimpan di dalam database. Bisa saja kita pakai modul signal processor atau langsung pakai microcontroller begitu ya yang paling sederhana untuk gateway-nya. Dan dari gateway ini harus dikoneksikan juga ke Wi-Fi, GSM, LTE, atau Ethernet. Jadi terhubunglah itu si mikro dengan sensor-sensornya. Lalu tentu keberhasilan dari network atau communication layer ini sangat dipengaruhi oleh networking capability. Kuat lemahnya sinyal begitu, dan saluran ataupun bus datanya gitu ya. Datanya ini size-nya berapa? Benar bisa dikirim gitu ya dengan Wi-Fi? Atau benar bisa disimpan oleh database gitu ya? Database-nya cukup nggak nih mengelola data yang segitu banyaknya gitu? Nah, kemudian perlu adanya service support dan application support layer. Jadi layer-layernya untuk bisa sampai ke struktur arsitektur IoT yang baik,
selain network dan smart device, kita butuh support layer. Support layernya adalah apa sih? Support layernya ya algoritma apa sih yang mau dianalisis gitu. Kita mau analisis apa? Kita mau analisis apa? Bisa aja kita mau analisis virtual entity, entitas, sebuah nilai-nilai yang berhubungan sama kuantitas begitu ya. Dari data-data kita. Entitasnya bisa aja sensor arus, sensor tegangan, sensor daya gitu ya. Atau berapa sih profit yang bisa didapatkan sehari dari daya produksi sekian. Baru kemudian ada virtual entity and IoT service management. Jadi misalnya kita sudah tahu nilai daya listrik, nilai arus dan tegangan, kita bisa dapat hitung berapa. Jadi kayak network dan sensor itu akan berguna ketika kita tahu apa yang mau dianalisis. Kita mau ngapain dengan data itu. Nah, data-data itu bisa digunakan untuk melakukan forecasting prediktif tadi, menghitung statistik, melakukan data mining, enkripsi, dan lain sebagainya. Begitu. Dan dari sini ketika kita sudah menentukan kita mau menganalisis apa, support layernya apa, dari sanalah IoT application menurut smart home, smart building, segala macam ini bisa terwujud. Bisa dipahami ya. Jadi data dan sensor sangat bergantung dengan kalian tuh mau bikin solusi apa dari permasalahan apa gitu. Analisisnya mau sejauh mana. Itu tugas kalian, tugas kita sebagai desainernya. Ini contoh ketika ada beberapa sensor yang digunakan untuk mensupport service-service tertentu. Dan pada akhirnya menghasilkan aplikasi dari yang tertentu tadi, ABCD, misalnya smart living, smart home, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemampuan untuk melakukan exchanging data gitu ya, interoperability, untuk bisa mengaitkan satu dengan yang lainnya, agar IoT kita berhasil, itu sangat bergantung dari technical interoperability, syntactical, semantic, organizational, interoperability, gitu ya. Jadi, pertama pasti masang sensor ke Wi-Fi-nya atau ke Zigbee Pro-nya ya harus benar dulu gitu. Dari sisi teknisnya. Kalau itu sudah benar, sintaksnya harus sesuai dengan Google Cloud misalnya gitu. Baru ke service keseluruhan dan kemauan organisasi untuk mengolah data itu untuk menjadi keputusan apa. Nah, di sini rekan-rekan sekarang bisa juga ini sebagai pengantar tugas kedua gitu ya, mulai memikirkan apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan gitu ya kalau mau bikin sistem IoT. Saya lebih ke smart agriculture kah? Smart industry, smart living, smart transport, atau apa? Nanti mungkin biar menarik, rekan-rekan akan dibagi menjadi beberapa ini gitu ya. Kita kocokkan aja. Kelompoknya siapa dapat smart agriculture, kelompoknya siapa dapat smart city, dan lain sebagainya. Di situ rekan-rekan nanti mengidentifikasi masalahnya apa, perlu input output berapa, data apa sih yang harus disimpan ke dalam cloud, agar kemudian bisa dianalisis untuk menjadi aplikasi IoT yang memang sesuai dengan kebutuhan smart home atau smart transport, begitu. Bisa dipahami ya, rekan-rekan? Kalian mungkin bisa mulai memikirkan tema apa nih yang cocok gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, ini kita belum bagi kelompok ya? Halo, semuanya? Belum, Bu. Belum. Belum. Kalau kalian mau kelompokan atau mau sendirian? Ya dulu sih kelompokan gitu ya, tapi tidak efektif karena 4-4 orang. Nah, mungkin kalau nanti presentasi, sorry, kalau nanti praktikum memang karena keterbatasan alat, jadinya
bakal 3-4 orang. Tapi kayak untuk tugas yang kayak begini mungkin berdua aja cukup ya. Gimana? Boleh nggak saya mainkan seperti itu? Bersedia atau ada usul lain? Izin bertanya Bu, maksudnya berdua itu gimana Bu? Misalnya tadi ngerjain bikin identifikasi permasalahan kalau kamu ternyata dapat smart industry gitu. Nah, silahkan melakukan identifikasi permasalahan seperti apa, sehingga butuh desain pemrograman peralatan dengan input output apa, dan nanti yang dikirim ke IoT-nya lewat IoT itu apa-apa saja yang diperlukan, dan pada akhirnya solusi apa yang bisa dicapai kalau kita mengimplementasikan sistem IoT itu pada permasalahanmu tadi di sisi smart industry. Apakah bisa dipahami? Jadi kelompok untuk bikin tugas kelompok, tapi bukan tugas praktikum. Halo, terjawab apa tidak? Atau tanya lagi silakan. Terima kasih Bu, terjawab sudah Bu. Oke. Jadi maunya berapa nih? Mana kalau berdua-berdua aja? Atau mau sendiri-sendiri? Ayo dong, kasih usul dong. Tolong kalau mengerjakan 3 orang, tugas, Bu. Iya Bu, kenapa? bertiga. Bertiga. Oh, 3 bisa. Bisa ngerjain nggak? Nanti cuma numpang nama aja. Ya Bu, bertiga Bu. Insya Allah ngerjain semua Bu. Oke. Ya udah, nanti coba saya random ya. Boleh ya? Boleh Bu. Boleh Bu. Oke. Bertiga, baru nanti kalian kerjakan gitu ya. Di sini tolong mulai dibiasakan. Rekan-rekan sudah semester agak atas gitu ya, semester tengah. Ketika mengerjakan tugas, nggak perlu panjang, tapi tepat sasaran. Gitu. Jawabannya jawaban-jawaban efektif yang memang menurut pemahaman kalian. Karena kalian sudah mulai harus belajar cara memparafris kata-kata, membuat paragraf-paragraf yang efektif, bukan sekedar copy-paste aja. Tolong kalian kalau membuat laporan nanti juga mulai memperhatikan sintaks, penulisan yang sesuai sama format lah, walaupun tidak disuruh gitu. Paham ya? Ini untuk membiasakan cara menulis sesuatu yang ilmiah gitu ya. Jadi nggak kaget nanti kalau pas TA. Itu ya teman-teman ya. Nanti saya coba cari apa random kelompoknya dan random juga ininya, topiknya. Nanti kalian bisa explore ke sana gitu ya. Coba jelas ya. Oh ini lanjutannya. Nanti sebenarnya arahnya adalah rekan-rekan setelah mengidentifikasi masalah itu bisa mulai cari program sederhana dengan Arduino on Movie misalnya atau alat simulasi lain yang bisa diterapkan begitu. Terus dicoba menyimulasikan input-outputnya dan memberikan penjelasan terkait I/O-nya. Kira-kira nanti diletakkan di mana dan lain sebagainya. Agar pas tugas besar nanti bisa kayak direplika sistem tersebut dengan peralatan sederhana yang kita punya saat praktikum. Gitu, kira-kiranya ya. Ini nanti aja. Ini belum perlu dikerjakan buat hari minggu depan karena saya masih mau bagi kelompoknya dulu kan ya. Minggu depan silakan kerjakan yang tadi aja dulu tugasnya. Begitu tugas yang bikin code dan flowchart tadi ya.
Oke, cukup jelas sudah ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut dulu. Di sini IoT tadi, kan rekan-rekan sudah sama-sama lihat apa sih implementasi dari IoT itu dan apa saja sih komponen yang dibutuhkan. Nah, tools dan platform untuk bisa mengenabling IoT atau mewujudkan gitu ya implementasi dari IoT adalah salah empatnya adalah hal ini gitu ya. Bisa pakai Blink, ThingSpeak, Tinger.io gitu ya, MQTT, dan HTTP. Kalau Blink biasanya sering digunakan dengan koneksinya terhadap smartphone. Kalau Tinger.io itu adalah dengan data real time dan manajemen perangkat yang efektif. Lalu MQTT bisa digunakan untuk melakukan telemetri dan HTTP ini bisa pakai web gitu. Jadi IoT bisa terhubung ke smartphone, bisa ke peralatan, perangkat, ataupun web. Dan bisa juga rekan-rekan menyimpan data-data yang ditangkap sensor di spreadsheet gitu ya. Nah, kalau di spreadsheet, jadi ini simpen sih datanya, cuma jelek aja gitu. Tampilannya ya tabel-tabel kayak tadi gitu ya, yang agak kurang representatif. Kalau Blink, dia bagus, bisa kayak kurva gitu bentuknya. Jadi kalau spreadsheet harus dibikinkan GUI-nya dulu kayaknya, biar cantik. Ini contohnya kalau kita pakai Blink, untuk Blink sendiri di sini, ini adalah pengembangan IoT yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menghubungkan atau mengendalikan perangkat elektronik secara jauh dari ponsel. Dan Blink bisa dikontrol dengan menggunakan akun email aja. Nanti IoT-nya terhubung dengan smartphone. Nah, untuk bisa menyimpan data atau memvisualisasikannya di Blink, rekan-rekan perlu membuat modul Wi-Fi, begitu ya, menghubungkan mikro dengan modul Wi-Fi, atau ESP8, pakai ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, atau Wemos D1. Nah, keunggulannya adalah ada fitur drag and drop saat membuat GUI. Jadi udah ada template-template gitu yang bisa kita atur sedemikian rupa agar sesuai dengan keinginan kita. Jadi mudah sekali digunakan bagi orang awam pun. Blink ini menggunakan autorisasi, gitu ya, token untuk authorize, untuk bisa masuk ke dalam perangkat ESP-nya, dan ada virtual pin untuk bisa menghubungkan sensor dengan data. Nah, ini contohnya solar panel dengan Blink IoT. Jadi rekan-rekan kalau mau cari tahu gimana sih cara bikin Blink, bisa buka YouTube-nya ini. Gitu ya. Nah, kalau ini Tinger.io, gimana cara integrasinya? Nah, Tinger.io ini juga bisa memvisualisasikan pembacaan data logger gitu ya, dalam bentuk nilai ataupun grafik. Dia bisa terhubung ke komputer dan smartphone. Dan keunggulannya dia bisa mengubah interval data dari 1 detik hingga tahunan. Ya, ini kalau kita pakainya database MySQL juga bisa ya, tapi ribet aja gitu. Nah, kalau pakai Tinger.io bisa ada pilihannya sendiri langsung. Nah, Tinger.io ini juga butuh mikro dan modul Wi-Fi. Sehingga dua itu harus diadakan begitu ya sebelum kita merancang IoT, dan protokolnya pakai bisa dikoneksikan dengan MQTT ataupun HTTP. Di sini IoT Tinger.io ini cukup komprehensif begitu karena bisa mengelola dan mengendalikan perangkat serta ada analisisnya. Dan bentukannya di web itu bentukannya udah kayak web dengan username dan device yang kredensial gitu ya. Jadi bisa tersebar tapi kita masuk dengan username tertentu untuk login. Nah,
Bedanya di sini Tinger.io dengan Blink adalah adanya class list yang telah disiapkan sebagai data yang dikirim. Jadi pengiriman datanya per package ya, tergantung class listnya tadi. Ini contohnya, kalau pakai Tinger.io, rekan-rekan bisa buka YouTube-nya sini gitu ya. Kemudian kalau pakai MQTT gimana? Kalau MQTT sama sebenarnya sama yang lain ya, bisa memonitor, menganalisis data, dan mengontrol sebenarnya begitu. Tapi ada fitur-fitur yang mungkin sangat sistem informasi banget, atau fitur-fitur yang sangat simple banget gitu ya. Yang penting orang awam pun bisa. Nah, MQTT ini termasuk yang agak tinggi gitu ya, karena kita bisa eh, membagi komponen-komponennya itu lebih detail lagi, ada pesan, ada klien, ada server, ada topik, begitu. Dengan nilai TCP/IP sekian, lalu datanya bisa disimpan dalam bentuk yang macam-macam, entah itu data biner, teks, XML, ataupun JSON. Kalau yang tadi kan angka-angka saja, grafik gitu ya. Paling Excel. Kalau ini sampai ke JSON. Berarti bisa lebih ringan juga. Nah, ini MQTT. Di sini koneksinya adalah pakai ESP32, baru pakai MQTT broker, dan bisa terhubung ke web pengguna. Ini contohnya kalau pakai MQTT, dia bisa pakai ESP32, jadi boleh dibuka begitu ya. Nah, kalau HTTP, dia pakai Hypertext Transfer Protocol. Di sini rekan-rekan bisa mengirimkan respon langsung dari klien ke server dan ke klien lagi gitu ya. Jadi HTTP klien mengirimkan permintaan informasi ke web server, lalu server memproses permintaan klien, lalu HTTP klien menunggu proses selesai, dan HTTP server memberikan informasi yang diminta. Dan di sini web server tidak akan mengingat apapun koneksi yang sudah terjadi. Semacam encrypted gitu ya. Di sini, tapi ini agak apa ya namanya, sangat teknikal gitu ya dalam pengirimannya, kayak user friendly-nya agak kurang gitu ya, karena harus mengikuti struktur yang ada dari HTTP. Jadi ada struktur yang harus diikutin dan komen ataupun sintaks yang harus ditulis agar bisa mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, ini contohnya ada di YouTube ini. Jadi silahkan nanti dibuka-buka sendiri dengan memahami begitu ya. Mungkin kalau kalian bisa coba ya pakai Blink aja di smartphone-nya. Nah, kita pada pakai Android kan ya. Ini contohnya kolaborasi antara Prodi SI dan Elektro dengan HTTP. Kita bisa pakai buat monitoring sistem gitu ya. Jadi tampilannya, dari segi tampilannya udah kayak emang bagus gitu ya. Udah pro banget lah. Namun cara ngodingnya juga jadi agak lebih pro begitu ya. Cuma jadinya juga bagus, analisisnya bisa diatur tadi dengan waktu-waktu yang bisa lebih teliti daripada Blink ataupun yang biasa gitu ya. Nah, yang ini adalah spreadsheet. Jadi data logger online bisa pakai spreadsheet yang mana bentuknya kayak Excel dan tidak ada GUI yang cantik di sana. Nah, untuk bahasa pemrogramannya bisa pakai AppScript yang hanya berjalan di lingkungan software Google. Nah, di sini bisa pakai Get untuk AppScript gitu ya, agar spreadsheet-nya bisa terkoneksi dengan IoT. Di sini contohnya, jadi kalau mau coba-coba yang versi lebih sederhana, kita bisa pakai Google Sheet aja. Oke deh. Gitu, kira-kiranya rekan-rekan, silahkan kalau ada pertanyaan.
Apakah ada pertanyaan? Terkait tugas mungkin atau terkait apa? Tugasnya ditulis aja di kertas boleh ya. Kertas HVS atau kertas A4 itu. Jadi nggak usah diketik, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau ngetik ya juga nggak apa-apa. Silahkan yang mana yang mudah menurut kalian untuk dikerjakan ya. Ada tanggapan teman-teman? Atau mau sudah bisa dicukupkan? Sudah cukup, Bu. Udah ya. Baik, ini jadi tolong tugasnya bisa dikerjakan nanti dikumpul di hari Senin ya. Kita ketemukannya Senin sesi 3 dan nanti kita akan bahas di sana dan kita lanjut untuk materi berikutnya, begitu ya. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran kalian hari Sabtu mau meluangkan waktunya dan mohon maaf. Semoga nanti ke depan saya juga nggak ada tugas luar lagi begitu. Itu saja mungkin ya rekan-rekan. Salam sehat selalu. Bisa sisa waktunya ini dikerjakan dulu untuk tugasnya tadi. Sambil saya nanti akan susulkan pembagian kelompoknya. Begitu ya? Baik, Ibu. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.